Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya, hari ini saya sambil jalan karena ini takutnya kalau sampai rumah nanti nggak keburu bikin kontennya dan mau absen nggak bikin konten kok eman-eman gitu ya. Jadi ini langsung aja bikin konten seadanya dan semendadak mungkin. Pokoknya saya berusaha untuk bagaimana agar tidak absen gitu ya. Jadi tiap hari itu bisa upload terus meskipun ya seadanya ginilah. Oke, jadi kemarin ada pertanyaan dari Pak Nasir kalau nggak salah. Terima kasih Pak Nasir sudah meluangkan waktunya untuk berkomentar selalu di channelnya Bahas YouTube ya. Jadi kurang lebih Pak Nasir kemarin bertanya soal $10 pertama setelah monetisasi ya. Jujur saja saya sudah agak lupa Pak Nasir ya. Jadi apakah $10 itu sudah termasuk yang tertera di dalam estimasi penghasilan atau tidak gitu ya, mungkin pertanyaannya. Jadi seingat saya $10 pertama setelah monet itu juga masuk dalam hitungan estimasi itu Pak Nasir. Jadi pokoknya kalau misalnya di estimasi itu sudah lebih dari $10 gitu ya, maka kita sudah bisa melanjutkan ke tahap verifikasi selanjutnya. Jadi mungkin yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih agar kita itu bisa segera mendapatkan $10 pertama bagi yang memang sudah monetisasi, kan begitu ya. Jadi untuk YouTuber pemula ya sebetulnya caranya gampang sekali. Cukup kalian itu bikin video sebanyak-banyaknya. Karena apa? Ya dengan kita membuat video yang banyak, tentu kesempatan untuk bisa mendapatkan $10 pertama itu jadi lebih cepat ya. Karena logikanya gini teman-teman, kalau misalnya video kita itu penontonnya sedikit dan subscribernya juga masih sedikit, jadi bisa kita siasati dengan membuat banyak video. Apalagi kita ini belum memiliki penonton yang bisa dikatakan setia gitu ya. Setia itu maksudnya selalu menonton video kita dari awal sampai akhir tanpa skip tentunya. Dan tentunya ya bagi kita sebagai pemula ya itu jalan satu-satunya. Karena logikanya begini teman-teman menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kita itu bikin banyak video, kalau penonton kita dikit tapi video kita banyak, itu kan nanti AdSense-nya kan pasti sedikit ya kalau penontonnya sedikit. Karena dolar yang dihasilkan oleh video kita itu sedikit, tapi kalau videonya itu banyak, maka AdSense yang sedikit-sedikit tadi, yang 0, sekian dolar tadi itu akan terkumpul. Anggap aja satu video itu $0,2 misalkan. Karena saking sedikitnya ya yang nonton di channel kita itu misalnya bijian gitu. Jadi kalau misalnya kita satu video anggap aja $0,2, ya kita bikin aja 50 video gitu ya. Secara kasarnya mungkin begitu, sehingga meskipun penonton kita itu sedikit, views kita itu sedikit, AdSense kita juga sedikit, tapi kalau dikumpulkan dari 50 atau bahkan 100 video, maka AdSense yang sedikit-sedikit tadi itu pasti akan terkumpul sesuai yang kita harapkan. Kan logikanya begitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah punya pendapat lain ya boleh sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau misalnya teman-teman ini punya banyak waktu luang, ya tidak ada salahnya kalian bikin konten yang sekiranya itu bisa memanjakan mata penonton, bisa memancing penonton itu agar terus fokus terhadap video kita, sehingga mereka tidak melakukan skip ya, atau tidak melewati video kita. Atau secara gampangnya mungkin kita itu harus memikirkan cara agar penonton itu bisa betah nonton video kita dari awal sampai akhir, sehingga estimasi pendapatan AdSense kita itu juga semakin meningkat, kan begitu teman-teman ya. Tapi bagi mungkin kalian yang cukup sibuk gitu ya, biasanya mungkin cuma hari Minggu aja gitu ya, tidak ada salahnya di hari Minggu itu kalian fokus bikin konten yang banyak sehingga bisa diupload secara berurutan gitu ya. Jadi misalnya dalam hari Minggu itu kita bikin 7 video begitu kan, itu berarti sudah bisa untuk kita jadwalkan selama 1 minggu penuh teman-teman. Jadi dalam 1 minggu penuh itu kita sudah punya stok video, sehingga kita tidak perlu pusing untuk menyempatkan bikin konten seperti ini ya, seperti saya ini karena mungkin minggu-minggu ini saya memang nggak punya stok video teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya sempatkan untuk bikin video meskipun ini lagi perjalanan. Pokoknya yang penting upload gitu ya. Yang mana itu juga sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, ini adalah sebagai wujud ikhtiar kita sebagai YouTuber pemula. Yang bisa kita lakukan ya hanya berikhtiar ya, berusaha dan berdoa. Untuk hasilnya tidak perlu kita pikirkan, karena yang menentukan hasil itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa gitu mungkin ya. Jadi ya sedikit curhat dari saya ini ada manfaatnya.
Barangkali mungkin teman-teman punya pendapat lain atau mungkin punya pengalaman lain atau apapun, boleh kalian share di kolom komentar agar nanti bisa kita bahas untuk belajar kita bersama dan untuk pengalaman kita semuanya. Itu ya. Terima kasih yang sudah setia bersama Bahas YouTube. Saya hanya bisa membalas doa. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses selalu, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Semoga juga segera diperbanyak dolarnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.